Mari kita akan melihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Saya akan berbicara tentang satu tokoh wanita yang mungkin saudara jarang untuk mendengarnya di dalam khotbah-khotbah. Tapi izinkan sore hari ini kita akan belajar satu hal, bahkan kita akan belajar tentang pribadi seorang wanita yang satu ini. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga dengan tema khotbah Maria Magdalena. Lukas 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Perhatikan, di situ ada seorang wanita yang disebutkan namanya, yaitu Maria Magdalena. Sekali lagi, Magdalena ini bukan marga. Magdalena ini bukan nama pribadi, tapi Magdalena ini adalah nama tempat, nama kampung. Jadi Maria Magdalena itu artinya Maria dari kampung Magdala. Karenanya disebut Maria Magdalena. Sama dengan Yudas Iskariot. Iskariot itu bukan nama, artinya Yudas dari Keriot, kampung Keriot. Jadi kita melihat di sini, kita akan lihat tentang seorang perempuan. Kita belajar beberapa hal, yaitu dari Maria Magdalena. Kisah kehidupan Maria Magdalena disebutkan di dalam 4 Injil, yaitu di dalam Matius, Markus, Lukas, serta Yohanes. Jadi sebetulnya dari kisah ini, dari fakta ini, menunjukkan pada kita bahwa Maria Magdalena sebetulnya sudah menjadi perempuan yang penting, perempuan yang sangat luar biasa. Kampung Magdala itu adalah sebuah kampung yang dekat dengan pantai Laut Galilea. Di dalam Alkitab disebutkan ada beberapa perempuan-perempuan yang namanya sama dengan Maria. Ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yesus, ada Maria istri Klopas, kemudian ada Maria yang di Betania, saudara daripada Lazarus. Tetapi hari ini kita akan lihat yaitu Maria Magdalena. Apa kaitannya Maria Magdalena dengan Yesus? Kita baca di situ, Maria Magdalena pernah disembuhkan oleh Yesus dan dilepaskan oleh Yesus dari 7 roh jahat. Jadi Maria Magdalena ini pernah dikuasai atau pernah dirasuk setan, tetapi oleh pertolongan, oleh kuasa, dia mengalami kesembuhan dan dia mengalami mujizat dan kelepasan. Dia disembuhkan. Karena itu kemudian dia mengikut Yesus. Kemudian daripada itu dia melayani Yesus. Kenapa? Karena merasa sudah ditolong Tuhan. Harusnya saya dan saudara juga seperti itu. Jika saya dan saudara merasa Tuhan sudah pernah menolong hidup kita, mari sesuai dengan khotbah hari Minggu kita melayani bersama-sama. Kita melayani Tuhan bersama-sama. Maria Magdalena merasa luar biasa karena dia pernah disembuhkan. Dia pernah ditolong oleh Yesus. Apa tindakannya? Sama seperti ibu mertua Petrus yang juga mengalami sakit demam berat. Waktu Yesus menyembuhkan dia,
firman Allah berkata, lalu ibu mertua Petrus melayani Tuhan. Dia langsung mengambil tindakan untuk mengikut Tuhan. Banyak kali saya dan saudara nanti melayani Tuhan, kalau kita sudah hampir mau mati, nafas tinggal satu-satu, lalu panggil pendeta berdoa, lalu dia mengalami kesembuhan, lalu dia mau ikut Tuhan. Saudara melayani Tuhan dengan motivasi yang murni, seperti Maria Magdalena. Nanti kita akan lihat Maria Magdalena ini dia ikut Tuhan luar biasa. Yang pertama, setelah dia sudah disembuhkan, jadi apa kaitannya Maria Magdalena dengan Yesus? Yang pertama, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ketika 7 roh jahat itu diusir dalam hidupnya, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sama seperti Sakeus juga. Dari seorang pencuri, dari seorang perampok uang umat, uang orang-orang masyarakat yang ada, karena dia adalah kepala daripada tukang pajak. Dia katakan, jika ada sesuatu hal yang aku curi daripada mereka, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Akan aku bagikan, aku akan memberi hartaku kepada mereka. Dari seorang kikir, dari seorang pelit, berubah menjadi suka bermurah hati, menjadi suka memberi. Itulah pentingnya pengenalan akan Tuhan. Dari tidak tahu sembahyang, dari tidak tahu kebaktian, dari tidak tahu melayani, kini jadi tahu melayani, jadi suka ibadah, jadi suka melayani. Jadi saya dan saudara, mari kita melayani Tuhan dengan sikap hati dan motivasi yang lurus, yang murni. Bukan karena sesuatu hal yang lain. Motivasi kita harus benar melayani Tuhan. Kalau motivasi benar, maka apa yang saudara cari dengan sendirinya Tuhan akan berikan. Kalau motivasi benar, apa yang saudara kejar hari-hari ini yang membuat hidupmu terseok-seok, jalan tak miring-miring karena mengejarnya, dengan gampangnya Allah memberikan itu langsung di hadapan matamu. Kenapa? Motivasi benar. Seperti kesaksian Ibu Gembala tadi, karena pagi-pagi kami kaget di ibu ini, dia datang, dia bilang, aku mau serahkan sertifikat dan aku mau serahkan kunci, semua perabotan ada dalam rumah, pakai. Saya bilang, kenapa? Ini apa yang terjadi? Sudah 2 kali gagal. Orang tinggal datang mau teken, tinggal datang mau bayar, gagal. Dia berkata, kenapa ya Bapak Gembala bisa gagal? Saya bilang, saya punya hati untuk rumah itu. Oh, pantas. Haleluya. Jadi tanggal 10 dia sudah berangkat. Karena kalau saya dan saudara motivasi lurus, ya begini, tidak menyangka-nyangka, tiba-tiba hal itu ada langsung. Kalau Tuhan berbuat sesuatu, memang aneh-aneh terjadi. Itu di luar nalar dan pikiran manusia. Lihat, apa kaitannya Yesus dengan Maria Magdalena? Maria Magdalena pernah ditolong Yesus. Saudara pernah ditolong Yesus dan saudara pernah mengalami pertolongannya. Mari, ayo, saya percaya saudara pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan. Terlalu rugi dan terlalu salah jika saudara tidak melayani Tuhan. Di sementara saudara pernah mengalami dan mengecap kebaikan Tuhan, Anda bersalahan dengan Tuhan. Yang kedua, Maria Magdalena hadir saat Yesus disalibkan. Kita buka ayatnya, Yohanes 19 ayatnya yang ke-25. Kita belajar dari Maria Magdalena. Yang pertama, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. 7 roh jahat yang pernah menguasai dia dilepaskan, dan Yesus memberikan dia kemenangan dan kelepasan. Karena itu dia mengikut Tuhan. Yang kedua, Maria Magdalena hadir, dia ada di sana saat Yesus disalibkan. Yohanes 19 ayatnya yang ke-25. Dengan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Jangan lupa, ada Maria Magdalena juga ada di sana.
Maria Magdalena hadir. Dia ikut Yesus bukan saat Yesus hidup saja, bahkan saat Yesus menghadapi kematian, dia ada di sana. Ini pesan penting. Mari iring Tuhan sampai tutup mata. Mari iring Tuhan bukan pada saat saya dan saudara dalam keadaan mantap, kesehatan mantap, ekonomi mantap, semua dalam keadaan mantap, keuangan mantap. Tetapi kita lihat di sini saat Yesus disalibkan, Maria juga ada di sana. Oh, betapa dia menunjukkan kesetiaannya ikut Tuhan. Dia iring Tuhan. Matius 27 ayat 55 sampai 56 menerangkan hal yang sama juga. Matius 27 ayat 55 sampai 56, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Ada juga Maria Magdalena di sana. Jadi luar biasa Maria Magdalena. Kita lihat kemudian Maria Magdalena menyaksikan Yesus disalibkan, lalu Maria Magdalena juga mengunjungi makam Yesus. Jadi dia hadir pada saat di penyaliban dan juga pada saat Yesus dikuburkan. Dia kunjungi makam Yesus. Kita lihat ayatnya. Markus 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Markus 16 ayat 1 sampai ayat 2 berkata, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyahi Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Yesus disalib, ada dia di sana. Yesus dikuburkan, ada dia juga di sana. Oh, betapa dia tidak tinggalkan Tuhan. Banyak kali kan kalau saya dan saudara di saat dalam keadaan sulit kita lepaskan Tuhan. Tetapi tidak dengan Maria Magdalena. Dia ikut Tuhan terus. Mulai dari dia Yesus sembuhkan dia, sampai Yesus disalib, bahkan sampai Yesus ada di makamnya. Yesus mati, dia ada di sana. Bayangkan, sampai Yesus mati pun dia ke sana ikut Tuhan, melayani Tuhan. Luar biasa. Mari saudara, jadilah Maria Magdalena di akhir zaman. Maria Magdalena kemudian kita lihat bertemu dengan dua malaikat. Di mana? Di makam Yesus. Kita lihat Yohanes 20 ayat 11 sampai 13. Waktu Maria Magdalena pergi mengunjungi makam Yesus, dia bertemu dengan dua malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Yohanes 20 ayat 11 sampai 13, firman Allah berkata, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Saat saya dan saudara setia mengiring Tuhan, kita setia mengikut Tuhan, percayalah kita akan ketemu dengan malaikat. Malaikat ini adalah bicara utusan Tuhan yang sanggup menolong manusia saat kita dalam kesusahan. Saat kita setia melayani Tuhan, akan ada pertolongan yang akan Allah kirim bagi saya dan saudara. Ada orang-orang yang siap membantu kita saat saya dan saudara kita percaya dan kita setia ikut Tuhan. Dia lihat malaikat. Ini satu penghormatan besar. Seorang wanita bisa lihat malaikat. Apa ini tidak dahsyat? Dia ketemu malaikat, dua malaikat sekaligus. Luar biasa. Saudara setia melayani Tuhan, Allah bisa utus pertolongan buat. Ini satu penghiburan besar bagi Maria Magdalena. Dia bisa lihat kemuliaan Tuhan. Malaikat itu bicara tentang wakil Allah, utusan Tuhan yang akan memberikan pertolongan bagi kita.
Saat kita lemah, saat kita tidak berdaya, Allah mengutus malaikatnya untuk menolong kita. Jadi karena itu setia, saya dan saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Malaikat ini adalah siap membantu saya dan saudara. Apa yang saudara sedang alami hari-hari ini, percaya Tuhan akan mengutus malaikat. Yang berikut, Maria Magdalena melihat Yesus setelah kebangkitan. Yohanes pasal 20 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Yohanes 20 ayat 16 sampai 17 berkata, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allah. Apa makna ayat ini? Yesus melarang Maria Magdalena untuk menyentuh Yesus. Maknanya adalah tidak perlu Maria menyentuh Yesus untuk membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Yesus apa bukan ya. Karena Maria Magdalena sudah percaya, dia sudah melihat kok bahwa Yesus benar-benar ada dan nampak di depan matanya. Maria Magdalena tidak perlu untuk menyentuh Yesus dengan membuktikan apa itu Yesus apa hantu. Tidak perlu. Maria sudah percaya bahwa itu adalah Yesus. Berbeda dengan Thomas. Thomas harus menyentuh Yesus. Sengaja Yesus bilang, kau pegang tanganku yang berbekas paku ini. Kenapa? Karena Thomas tidak percaya. Waktu Yesus bangkit, Thomas tidak percaya. Dia bilang, Allah ini Tuhan apa bukannya? Yesus bilang ini, kau raba sendiri. Berbeda dengan Maria Magdalena. Maria Magdalena, Yesus bangkit, dia sudah percaya, aku percaya itu Tuhan. Karenanya firman Allah berkata, berbahagialah kepada kamu barang siapa yang percaya, yang tidak melihat tetapi percaya. Thomas bilang, saya harus lihat dulu baru saya percaya. Berbeda dengan Maria Magdalena. Maria Magdalena dia percaya Yesus tidak ada di kuburan saja, dia sudah percaya Yesus ini sudah bangkit. Thomas sengaja Allah izinkan untuk menyentuh tubuhnya. Kenapa? Karena Thomas tidak percaya. Jadi saya dan saudara, mari kita percaya ada Yesus dan ada pertolongan. Yesus hanya menunjukkan kepada Maria Magdalena bahwa jangan hanya kau terus berpatokan dan bergantung kepada Yesus saat aku memakai dan mengenakan tubuh jasmani manusia ini. Karena apa yang berasal dari dunia itu sementara dan dia akan mati. Yesus berkata kepada Maria Magdalena, kau pergi kepada saudara-saudara, sampaikan bahwa aku telah bangkit. Yesus membuktikan kepada Maria Magdalena bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Dan Yesus yang bangkit dari kematian itu, dia tidak mengenakan lagi tubuh Yesus yang dulu. Yesus yang waktu Maria Magdalena kenal, waktu dia menyembuhkan Maria Magdalena dari 7 roh, ini sudah tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak akan mati dan maut tidak bisa menguasainya. Kalau tubuh Yesus yang dia jumpa beberapa waktu yang lampau, itu tubuh yang bisa mati. Jadi Yesus menunjukkan kepada Maria Magdalena ada kehidupan setelah kematian. Karena itu setia iring Tuhan. Hidup kita sementara di muka bumi ini, ada kehidupan, ada sorga yang menantimu dan menantiku. Karena itu iring Tuhan begitu rupa. Jangan saudara berharap dunia ini saja. Dunia ini saja gampang hancur dan semua yang ada isinya di dalam semua akan hilang. Firman Allah berkata dunia ini akan digulung seperti kertas. Hidup ini akan layu dan sirna, tetapi sorga tidak akan pernah berlalu. Yang terakhir, Maria Magdalena menyebarkan kabar sukacita. Yakobus Yohanes pasal 20 ayat 18, kita baca ayat ini bersama-sama. Yohanes 20 ayatnya yang ke-18, kita baca ayat ini secara bersama-sama.
2, 3 mulai. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan aku juga bahwa Dia yang menyatakan hal-hal itu kepada." Maria Magdalena bukan pada saat dia ikut Tuhan, waktu Yesus sembuhkan dia, waktu Yesus mati pun dia ada di sana. Yesus disalib, dia ada di sana. Yesus bangkit dari antara orang mati, dia juga ada di sana. Maria Magdalena setia mengiring Tuhan sampai Yesus kembali ke sorga kepada Bapanya. Maria Magdalena juga ada di sana tentunya. Dan yang terakhir hebatnya lagi, Maria Magdalena menyampaikan kabar sukacita. Dia bilang, "Hei, jangan bersusah hati dan bersedih hati. Aku telah melihat Tuhan." Jadi saya dan saudara, mari pertolongan yang pernah kau alami dan pernah kau dapatkan dari Yesus Kristus bisa kau bagikan pada saudara-saudara. Miliki perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan menguatkan dan memampukan kita sore hari. Kita berdoa supaya saya dan saudara melihat perkara-perkara aja. Ingat, ada malaikat yang siap membantu kita. Dan malaikat ini diutus hanya untuk orang-orang khusus saja, orang-orang yang setia melayani Tuhan. Saudara punya semacam ada prioritas khusus dari Allah. Jadi mari kita akan lihat Tuhan dalam rumah tangga kita. Kita akan lihat Tuhan dalam pelayanan kita. Kita akan lihat Tuhan di dalam gereja kita. Tetap setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan angkat satu pujian dan kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.